Kembali bersama kami pemirsa, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih ikuti lomba bersama jajarannya dalam rangka memperingati HUT ke-80 Republik Indonesia. Lomba yang digelar mulai dari balap karung hingga tarik tambang. Kemeriahan mewarnai acara lomba 17-an yang digelar di Kementerian Transmigrasi. Beragam lomba tradisional seperti balap karung, tarik tambang, hingga estafet balon tidak hanya diikuti pegawai, tapi juga pimpinan. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftita Sulaiman Surya Nagara dan wakilnya Viva Yoga Mauladi berpartisipasi dalam lomba menambah antusias pegawai yang juga peserta. Dia dilaksanakan fun game seperti yang tadi rekan-rekan wartawan saksikan. Ada lomba balap kerupuk, terus kemudian makan biskuit mulai dari jidat, ya kan. Terus kemudian estafet tepung dan lain-lain yang sebetulnya tujuannya adalah untuk melakukan bonding di antara sesama pegawai supaya lebih erat sebagai sebuah kementerian yang baru. Kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat solidaritas antar pegawai, sekaligus menumbuhkan semangat kerja dalam menghadapi tantangan tugas di bidang transmigrasi. Menarik dan seru gitu, jadi kita anak muda bisa involve dalam kegiatan ini juga. Yang paling menarik tadi, yang paling ramai itu makan kerupuk, Kak. Soalnya dari Pak Menteri, Wakil Menteri, kemudian Dirjen, Sekjen juga ikut, dan semuanya ramai gitu, seru. Ya semoga bisa lebih maju, lebih sejahtera ya Mbak ya. Terutama untuk transmigrasi, ya semoga bisa lebih maju lagi. Fun Game HUT RI ke-80 di Kementerian Transmigrasi ditutup dengan penampilan dari band ternama Indonesia. Dari Jakarta, Wenda Nura, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, beragam perlombaan sudah digelar di berbagai kota. Di Terminal Kalideres, Jakarta Barat, digelar perlombaan unik yang diikuti seluruh awak bus, yakni lomba menarik bus. Bukan lagi lomba tarik tambang, melainkan lomba tarik bus yang diikuti seluruh awak bus antar kota antar provinsi ini mengikuti perlombaan yang digelar Satpel Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat. Meski baru pertama kali diadakan, namun lomba menarik bus akap ini sangat memecah suasana Terminal Bus Kalideres. Para peserta lomba sangat antusias dan bersemangat, serta sorak gembira ketika berhasil bersama tim mencapai garis finish. Tak hanya lomba tarik bus saja, sejumlah perlombaan unik lainnya seperti balap karung berkostum pocong, tarik tambang, dan memasukkan paku ke dalam botol turut memeriahkan jelang perayaan HUT Republik Indonesia yang ke-80. Lomba yang unik itu supaya agar masyarakat yang di terminal itu menjalin persaudaraan yang lebih erat lagi. Karena memang semua ini kan memang banyak macam-macam ininya ya, profesinya. Ada yang sebagai pengemudi, ada kondektur, ada pengurus PO, karyawan PO, dan juga pedagang. Jadi kita supaya kekompakan itu terjalin di terminal, maka kita adakan yang unik-unik seperti tadi yang narik bus secara bersama-sama sehingga menimbulkan semangat bagi mereka. Sangat menghibur sih, Kak. Buat hiburan setiap tahun kita buat seru-seruan aja. Meski perlombaan digelar di dalam terminal bus, namun tidak mengganggu pelayanan bagi para calon penumpang yang hendak pulang ke kampung halaman. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Baik pemirsa, kita lanjutkan ke informasi berikutnya masih terkait jelang Hari Kemerdekaan Indonesia. Taman Mini Indonesia Indah turut meramaikan dengan menggelar acara Pesta Rakyat. Panggung hiburan dan promo menarik menjadi daya tarik bagi pengunjung.
Merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-80 tahun dapat dilakukan dengan berkunjung ke Taman Mini Indonesia Indah. TMII mempersiapkan sebuah acara bertajuk Pesta Rakyat TMII, menghadirkan panggung hiburan sampai malam hari. Pesta Rakyat berlangsung selama 3 hari, mulai dari 16 hingga 18 Agustus mendatang. Tidak hanya panggung hiburan saja, TMII juga menawarkan promo yaitu harga tiket Rp17.000 dengan syarat dan ketentuan berlaku. Upacara pengukuhan pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Nasional 2025 digelar di Istana Negara, Jakarta Pusat. Penghormatan pasukan Pengukuhan 76 Paskibraka Nasional 2025 dilakukan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Acara ini juga dihadiri sejumlah menteri dan pejabat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP termasuk Megawati Soekarno Putri. Dan letakkanlah adik-adik calon berdasarkan pengakuan itu, aku. 1 hari jelang peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia, Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta mulai berbalut suasana berbeda. Istana dipastikan kedatangan 16.000 tamu undangan, masyarakat umum yang mendaftar secara daring. Pantauan di halaman istana, sejumlah tenda sudah berdiri tegak dengan sentuhan merah putih yang berpadu dengan sentuhan biru yang menjadi warna khas kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Tidak hanya nuansa bendera merah putih, sejumlah elemen kayu menghiasi, menambah kehangatan persiapan menyambut perayaan 80 tahun kemerdekaan RI. Sejumlah kursi tamu undangan pun sudah berjajar rapi. Istana menyediakan kuota tamu undangan sebanyak 16.000 orang yang dibagi dalam 2 sesi, yaitu upacara detik-detik proklamasi pada pagi hari dan penurunan bendera pada sore hari. Sebanyak 80% kursi dialokasikan untuk masyarakat melalui pendaftaran daring sejak 4 Agustus lalu. Jelang perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, 3 mobil antik kepresidenan dipamerkan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta menjadi saksi kemegahan sejarah otomotif negeri ini. 3 mobil antik kepresidenan dipamerkan, kilas balik kendaraan yang pernah mengantar para pemimpin bangsa. Ketiganya pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, Presiden B.J. Habibie, dan Presiden keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. 3 mobil yang mejeng adalah 3 mobil sedan keluaran 1980. Mobil-mobil ini tampil gagah mencerminkan kemewahan sekaligus wibawa yang sesuai untuk kendaraan orang nomor 1 di Indonesia pada masanya.